Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RH Krisanti Dian Kamila Ananda dari kelas 12 IPS 3. Pada video kali ini, sesuai dengan KD 4.2, saya akan menceritakan sejarah pribadi saya secara singkat. Suatu hari di kota Payakumbuh, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2003, lahirlah seorang bayi perempuan dengan bobot 3,2 kg. Ya, bayi itu adalah saya, RH Krisanti Dian Kamila Ananda. Memang banyak sekali orang yang mengatakan bahwa nama saya itu sangat panjang, tetapi di dalam nama yang panjang tersebut juga terkandung arti-arti yang indah dan juga harapan serta doa kedua orang tua saya untuk putri bungsunya. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki saudara laki-laki yang lebih tua 5 tahun daripada saya. Terhitung sejak 4 bulan setelah saya lahir, keluarga saya itu menetap di Payakumbuh. Hal tersebut juga dikarenakan pada saat itu pekerjaan ayah saya menuntutnya untuk sering sekali keluar kota, bahkan keluar negeri. Setelah kurang lebih menetap di Payakumbuh selama 4 bulan, saya dan keluarga saya pun kembali lagi ke kota Jambi. Saya menghabiskan masa-masa kecil saya hingga saat ini di kota Jambi, kota kecil yang penuh dengan jutaan memori. Singkat cerita, pada tahun 2008, saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Nah, saya itu TK selama 2 tahun, yaitu TKA dan TKB. Saya bersekolah di TK Adiaksa, yang dimana lokasinya juga sangat dekat dengan rumah saya. Pada saat saya TK, saya itu sering mengikuti lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga lomba-lomba lainnya. Tidak terasa 2 tahun setelah saya TK, saya pun masuk di sekolah dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi. Sejak saya SD, ibu saya itu selalu mengajarkan saya untuk rajin belajar dan selalu mengulang materi di malam hari. Didikan saya cukup keras untuk masalah pendidikan dan juga pergaulan, tetapi saya tahu hal tersebut adalah untuk kebaikan saya dan juga untuk membentuk karakter saya menjadi orang yang baik. Hasilnya terbukti pada saat saya SD, saya selalu mendapatkan ranking 1 dan juga prestasi-prestasi di bidang lainnya, seperti Olimpiade Sains, lomba pidato bahasa Inggris, hafalan surah pendek, lomba daur ulang, dan sebagainya. Pada saat saya SD, saya sering sekali mengikuti lomba-lomba apa saja yang diadakan dan saya selalu mendapatkan juara. Tetapi pada kelas 6 semester 1, saya mendapatkan ranking 2 karena kurang lebih selama 2 minggu saya tidak masuk sekolah. Saya dirawat di rumah sakit karena terjangkit penyakit demam berdarah. Saya bisa mendapatkan ranking karena kerja keras saya, serta didikan dan doa dari kedua orang tua saya. Selain itu, saat saya SD, saya itu sangat jarang sekali bermain handphone. Paling hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja. Dan saya sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Malah saya lebih tertarik untuk bermain komputer, untuk bermain game Puzzle Express, dan juga Hamster Ball. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya saya duduk di bangku SMP. Saya bersekolah di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Tetapi pada saat SMP, kepribadian saya sangat berubah. Saya malas belajar, saya malas mengerjakan tugas, saya sering bolos saat jam pelajaran. Bahkan saya juga sering kali terkena masalah-masalah di sekolah terkait dengan kakak kelas, teman sebaya, dan juga masalah-masalah lainnya. Alhasil pada semester 1 kelas 7, saya mendapatkan ranking 16 dari 36 siswa. Saya remedial di 6 mata pelajaran, nilai saya pas-pasan, dan juga orang tua saya dipanggil ke sekolah untuk menghadap wali kelas saya. Anehnya pada saat itu saya sama sekali tidak ada merasa bersalah walaupun saya dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tua saya. Saya menikmati kenakalan yang saya lakukan. Saya rasa hal tersebut terjadi karena saya sedang dalam masa pubertas dan juga masa peralihan. Tetapi pada suatu malam, saat saya sedang membereskan buku di dalam kamar saya, tidak sengaja saya menemukan suatu map bekas yang bertuliskan kumpulan piagam Krisan. Seketika saya terdiam dan saya menangis sejadi-jadinya. Saya sangat menyesali apa yang sudah saya perbuat. Saya menyesali perilaku saya pada awal masuk SMP, yaitu kelas 7. Dan mulai dari sanalah saya perlahan mulai merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Ranking saya pun juga perlahan naik, mulai dari ranking 10, ranking 8, ranking 6, hingga ranking 4. Setelah itu, pada saat saya kelas 8, saya ditawari oleh guru bahasa Inggris saya untuk ikut lomba storytelling karena memang saya cukup berbakat di bidang bahasa Inggris. Nah, untuk pertama kalinya saya menyumbangkan piala untuk SMP Negeri 7, yaitu juara 2 lomba storytelling tingkat provinsi. Dan dari saat itu, saya juga lumayan banyak menyumbangkan piala untuk SMP 7, untuk lomba storytelling, lomba speech, tingkat kota maupun tingkat provinsi. Dan salah satunya adalah juara 1 speech contest tingkat provinsi yang diadakan oleh SMA Negeri Titian Trust. Setelah menghabiskan bertahun-tahun masa SMP, tibalah saat
ujian nasional. Nah, pada saat ujian nasional itu saya mendapatkan nilai atau NEM yang bisa dibilang pas-pasan. Dan dari sanalah saya menyadari bahwa memang saya kurang berbakat di bidang sains. Padahal saat SD saya itu mengikuti Olimpiade Sains, yang dimana memang saat saya SD yang paling banyak keluar itu adalah mata pelajaran biologi. Setelah melihat hasil ujian nasional saya keluar, saya bertekad untuk lebih mengembangkan diri saya, memperbaiki diri saya untuk kedepannya. Pada akhirnya, saya pun duduk di bangku SMA. Saya bersekolah di SMA Negeri Titian Teras, yang sekarang menjadi rumah kedua saya. Belajar dari kisah pahit saya selama SMP, saya pun berjuang keras untuk memperbaiki diri saya, dan hasilnya saya bisa kembali mendapatkan peringkat 3 besar. Dan juga menyumbangkan piala di SMA Negeri Titian Teras, yaitu juara 2 speech contest tingkat nasional yang diadakan oleh SMA Negeri 2 Bengkulu. Karena saya pribadi memiliki prinsip, sebelum saya meninggalkan sekolah tersebut, nama saya harus tercatat menjadi salah satu siswa yang menyumbangkan prestasi untuk sekolah itu. Inilah saya sekarang, duduk di kelas 3 SMA, kelas 12 IPS 3. Dengan wali kelas yang juga salah satu guru favorit saya, Ibu Eka Aditya. Tak banyak lagi yang dapat saya sampaikan mengenai kehidupan saya di SMA, terutama di kelas 12, karena saya juga sedang mempersiapkan diri saya untuk kehidupan selanjutnya sebagai mahasiswa di universitas impian saya. Baik, itulah sejarah pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga menarik dan juga menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.